Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu dan sahabat, selanjutnya kita akan masuk kepada pasal dianjurkan agar dimulai dengan membaca ta'awuz. Artinya ketika kita hendak membaca Al-Quran, hendaklah kita mendahulukan membaca ta'awuz, artinya perlindungan kepada Allah. Karena hanya Allah yang dapat melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan yang rajam, syaitan yang terkutuk. An-Nahl ayat 89. Berdasarkan dari Al-Quran tersebut, Allah memerintahkan kita ketika hendak membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca ta'awuz dan berlindung kepada Allah. Sungguhnya di dalam membaca Al-Quran itu kita diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan melindungi kita dari syaitan yang terkutuk. Maka hendaklah sahabat dan Bapak Ibu ketika hendak membaca Al-Quran, jangan lupa membaca ta'awuz, karena sungguhnya ketika kita baca ta'awuz, Allah akan melindungi kita dari godaan syaitan dan kita akan kusuk dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah pasal selalu diawali dengan basmalah ketika hendak kita membaca Al-Quran. Selain kita memulai dengan berlindung kepada Allah, membaca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hendaklah juga kita mengawali dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendak belajar melihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surat kecuali Barah, karena mayoritas ulama berempat ialah sebab ditulis dalam mushaf. Artinya ketika hendak kita membaca Al-Quran, maka kitalah hendak membaca basmalah, karena sebahagian ulama mengatakan bahwa basmalah adalah awal dari Al-Quran. Kita masuk ketika membaca Al-Quran, kusuk dan tadabbur ketika membacanya. Artinya ini sangat diperintahkan di dalam Al-Quran. Ketika hendak kita membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca dengan kusuk dan tadabbur. Artinya merasa takut kepada Allah dan memikirkan mentadabburi Al-Quran tersebut. Karena berdasarkan ayat Al-Quran mengatakan, Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyatadabbaru ayati. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Artinya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu penuh dengan keberkahan, supaya mereka merenungkan ayat-ayat Allah. Artinya ketika hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kita merenungkan ayat-ayat Allah dengan kusuk dan tadabbur, sehingga kita mendapatkan sebuah ilmu, hidayah dan rasa takut kepada Allah. Artinya semakin kita membaca Al-Quran, hendaklah semakin merasa takut kepada Allah dan meyakini serta menambah keimanan kita. Di dalam ayat yang lain Allah juga berkata, Faiza nukiran fin nakur fazalika yauma izin yaumun asir. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datang hari yang sulit. Artinya salah satu Al-Quran. Isi Al-Quran adalah ketika kita membacanya, kita mentadabburi supaya kita memahami ayat-ayat, apa tujuan ayat tersebut. Ini menggambarkan ketika rasa takut ketika sangkakala ditiupkan, maka hari kiamat pada hari itu tiba. Kebanyakan para ulama ketika membaca ayat ini dia pingsan dan menangis. Dia menangis serta pingsan. Itulah rasa takut yang dirasakan oleh para ulama dulu. Maka kita sebagai orang yang mengikuti ulama, maka anak kita juga merasakan takut hal yang sama dengan ulama tersebut. Maka ia pun terjatuh. Kami meriwayatkan dari Bahzin bin Hakim bahwa Zurrah bin Auf tabi'in yang agung radhiyallahu anhu mengimami sholat subuh lalu membaca hingga ketika sampai pada faiza nukira finnar fazalika yauma izin yaumun asir. Artinya apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Maka ia pun terjatuh dan mati. Bazin berkata, aku termasuk orang yang memikulnya.
Itu satu-satu gambaran ketika ulama betul-betul mentadaburi Al-Quran, maka di saat itulah dia langsung pingsan ketika mayat itu dan langsung meninggal. Maka kita sebagai orang yang mengikuti ulama, hendaklah juga kita membaca Al-Quran dengan mentadaburi serta mengkusuki sehingga mengeluarkan air mata kita ketika membacanya. Di pasal selanjutnya adalah anjuran mengulang ayat untuk merenungkan. Artinya ketika kita menemukan sebuah ayat yang menyentuh hati kita, maka usahakanlah kita mengulangnya agar kita betul-betul merenungkan dan merasakan ayat-ayat Allah tersebut. Salah satu hadis Nabi mengatakan, kami meriwayatkan dari Abi Dzar, ia berkata, Nabi Muhammad SAW pembacaan satu ayat sampai pagi, yaitunya inna yu'azzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka hamba-hambamu. Artinya Rasul mengulang sampai pagi dalam satu ayat itu. Artinya demi kecintaan Rasul kepada hamba-hambanya, Rasul merasakan sakitnya siksaan hamba-hambanya. Maka Nabi selalu mengulang ayat tersebut. Jika engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka hamba-hambamu. Artinya Allah akan mengazab orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka Nabi merasa sedih berapa cintanya Nabi kepada kita. Sehingga Nabi sangat mengulang-ulang ayat tersebut dengan kecintaannya dan merasakan bahwa ayat-ayat tersebut betul-betul menyentuh hati. Hadis Nisa'i Ibnu Majah riwayatkan daripada Tamim Ad-Dib bahwa ia mengulang ayat ini sampai pagi. Ahasibal lazib tarahul sayyiati aynaja lahum kallazi amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh? Artinya salah satu ulama mengulang-ulang ayat tersebut sehingga pagi dia mengatakan ayat tersebut bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan, apakah kami memperlakukan seperti orang-orang beriman? Artinya sebuah gambaran kepada kita bagaimana kita meyakini bahwa orang-orang berbuat jahat tersebut maka Allah azab, dan orang-orang berbuat kebaikan Allah berikan sebuah kebaikan. Artinya ketika hendak kita membaca Al-Quran, tersentuhlah hati kita, di mana ayat-ayat yang bisa menyentuh hati kita, hendaklah kita sering mengulangnya supaya hati ini merasakan dan meyakini serta menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ayat yang perlu kita ulang-ulang di dalam diri kita. Ibnu Mas'ud mengulang-ulang ayat tersebut. Artinya salah satu para imam dan para sahabat mengulang ayat ini. Wattaqullaha yauma turja'u ilallah. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan api neraka. Hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Artinya, dan takutlah pada hari dikembalikan seluruhnya kepada Allah. Artinya pada hari kiamat nanti kita akan dikembalikan kepada Allah sesuai dengan perbuatan kita. Seandainya kita betul-betul merenungkan suatu ayat tersebut, artinya apapun yang kita lakukan pada hari ini, baik yang kita lakukan itu sebuah kejahatan maupun yang kita lakukan sebuah kebaikan, maka seluruhnya pekerjaan akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada yang tertutup oleh Allah sesuatu pun. Maka ketika kita betul-betul mengulang ayat tersebut, merenungkan sehingga berjatuhan air mata, dan kita akan mengubah perbuatan kita dari perbuatan jahat kepada yang baik, kepada yang lebih baik. Karena apa? Suatu saat nanti di yaumil akhir nanti tidak ada satupun yang tidak terbaca oleh Allah, yang tidak diketahui oleh Allah, dan seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Maka pada saat itulah tidak ada yang luput dari Allah. Maka sebelum itu terjadi pada diri kita, maka hendaklah kita mengulang ayat tersebut dan kita merubah perbuatan kita kepada yang lebih baik dan lebih baik. Dan mengulang-ulang ayat pula, artinya kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasangkan di leher mereka seraya mereka diseret. Al-Mu'min ayat 70 dan 71. Ketika kita merenungkan pada suatu saat nanti, seandainya kita dimasukkan dalam api neraka,
kita dibelenggu dan dirantai dan diseret kepada api neraka. Terbayangkah kita merasakan pedihnya azab Allah ketika kita belenggu dan diseret kepada api neraka? Tidak ada satu perbuatan yang bisa menolong kita kecuali amalan pada saat sekarang ini. Jika seandainya kita terus mengulang-ulang ayat ini, merasakan siksaan pedihnya api neraka sehingga mengeluarkan air mata dan membesuh, air mata itulah yang akan menjernihkan hati kita. Dengan hal yang demikian, ketika kita mengulang-ulang terus-menerus sehingga mengeluarkan air mata, dan air mata itu akan menjernihkan hati kita, seketika itu akan berubahlah perbuatan kita daripada buruk kepada yang lebih baik. Di ayat yang lain adalah bagi mereka lapisan dari api, di atas mereka dan di bawah mereka pun lapis-lapisan api. Artinya salah satu ayat, bagi mereka lapisan dari api dan di atas mereka dan di bawah mereka pun berlapis-lapisan. Artinya api di atas, api juga di bawah. Kita bayangkan berapa sakitnya siksaan azab Allah sedangkan kita dibelenggu pada hari itu. Ketika kita harus mengulang-ulang ayat tersebut, maka disitulah berdecuran air mata sehingga kita beriktikad menjauhkan segala suatu yang dilarang Allah dan akan mendekatkan sedekat-dekatnya apa yang Allah perintahkan di dalam hidup kita. Maka lakukanlah, ulang-ulanglah ayat-ayat azab Allah sehingga kita menyucurkan air mata, dan air mata itulah yang akan memadamkan api neraka. Selanjutnya adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Pasal ini juga mengatakan kita ketika membaca Al-Quran itu harus menangis. Telah dikemukakan dalam 2 pasal yang selalu penjelasan tentang sebab mendorong orang untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Dan itu adalah sifat orang-orang yang arif dan hamba-hamba yang soleh. Artinya ketika kita masuk dalam golongan hamba-hamba yang soleh, maka ketika itu kita membaca Al-Quran, maka kita akan merasakan meneteskan air mata. Salah satu ayat Al-Quran mengatakan, wa yakhiru li azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka menyungkur di atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Artinya orang-orang yang membaca ayat Allah, membaca ayat-ayat tentang azab, orang itu tersungkur dan menangis di hadapan Allah. Banyak hadis Nabi diriwayatkan dari salaf mengenai hal itu, diantaranya adalah Iqra'ul Qur'an wabku fa'illam takun fatabaku. Baca Al-Quran dan menangislah. Artinya perintah Rasul dengan melalui hadisnya. Baca Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah menangis. Begitulah perintah Rasul. Kita hendak ketika membaca Al-Quran harus menangis, menandakan bahwa kita orang arif dan orang termasuk orang-orang yang soleh. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia mengimami jemaah subuh dan membaca surah Yusuf, maka ia menangis hingga mengalirkan air mata dan mengenai tulang-tulang bahunya. Artinya Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang kuat, tetapi ketika membaca Al-Quran beliau mencucurkan air mata. Dalam satu riwayat ia menangis hingga mereka mendengar tangisan dari belakang saf. Artinya dari riwayat yang lain adalah orang-orang mendengar tangisan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis ketika mengimamkan sholat subuh ketika membaca Al-Quran. Riwayatkan dari Abi Raja, ia berkata, aku melihat Ibnu Abbas di bawah kedua matanya nampak bekas air mata seperti tali sandal yang usang. Artinya Ibnu Abbas pun yang demikian. Artinya para sahabat Nabi ketika membaca ayat-ayat azab, dia mengeluarkan air mata. Bagaimana dengan kita? Seandainya kita belum bisa mengeluarkan air mata, maka usahakanlah membaca ayat azab Allah dan berulang-ulang kali. Karena sungguhnya air mata akan bisa memadamkan api neraka. Riwayatkan dari Abi Soleh, ia berkata, orang dari penduduk Yaman datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mulai membaca Al-Quran dan menangis. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, demikianlah kami dahulu melakukannya. Abu Bakar pun demikian. Artinya para sahabat Nabi
ketika membaca Al-Quran, dan banyak imam-imam yang lain ketika membaca Al-Quran, beliau memancarkan dengan bercucuran air mata. Beliau menangis karena mentadaburi Al-Quran, karena sungguhnya orang-orang soleh dan orang-orang arif membaca Al-Quran ketika menangis. Maka hendaklah kita menangis membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin.